言ってくれたな。お前は俺がバカ野郎、いい加減にべえや。鱗だHalo Sobat Sinema, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Di cerita sebelumnya, Luffy dan kawan-kawan yang melanjutkan perjalanan untuk menuju kota selanjutnya, mereka pun menyempatkan diri untuk mengisi perut terlebih dahulu, walau acara makan mereka cukup ribut seperti biasanya, karena Luffy selalu saja mengambil jatah makanan yang lainnya satu persatu. Saat daging milik Zoro diambil oleh dua orang anak menggunakan pancing di sana, Luffy pun mengejar daging itu pergi karena dia mengira daging tersebut hidup lagi. Di sisi lain, Ace yang berhasil menemukan anak kecil itu sedang kelaparan, Ace pun menegur kedua anak kecil itu untuk tidak mencuri. Kemudian anak kecil itu pun melihat sendiri betapa kuatnya Ace yang mampu menangkis peluru dari pistol yang anak kecil itu gunakan. Hingga akhirnya anak kecil itu pun meminta maaf karena mereka berdua begitu kelaparan akibat mencari ayahnya yang beberapa tahun telah menghilang, sambil menunjukkan foto lama ayahnya itu. Kemudian Ace yang melihat foto ayah mereka pun yakin seyakin-yakinnya jika ayah mereka adalah orang yang dia cari-cari, karena dari informasi yang dia dapat ternyata orang itu pernah berhadapan dengan Kurohige yang selama ini dia cari-cari. Di sisi lain, Luffy yang malah nyasar entah kemana, dia pun tak sengaja bertemu dengan ayah kedua bocah tadi yang merupakan seorang pemburu bajak laut bernama Scorpion, di mana Scorpion sedang menargetkan Ace yang merupakan seorang bajak laut kuat. Scorpion 様の最終兵器。グランドラインが月まで吹っ飛ぶぞ。その少年、逃げろ。おのれ、てめえ、なんてこと。爆弾はどうした？これが Luffy yang bertanya kenapa Scorpion bisa salah teknis menggunakan senjatanya itu. Scorpion pun menceritakan jika dirinya ingin mengalahkan Ace dengan duel 1 lawan 1, karena dirinya punya impian untuk mengalahkan Ace si tinju api. Kemudian Luffy yang diajak Scorpion untuk mencari keberadaan Ace pun akhirnya ketemu juga, hingga akhirnya membuat Nami dan yang lainnya pun begitu terkejut karena Luffy bisa-bisanya malah bersama dengan Scorpion. Setelah Scorpion sudah memantapkan hatinya untuk melakukan duel, dia pun langsung memulai pertarungannya melawan Ace saat itu juga.そう簡単に仕留めちゃ面白くもねえ。Dua anak kecil tadi yang melihat ayahnya sudah kalah melawan Ace, mereka pun meminta maaf kepada Scorpion karena tak seharusnya mereka mengeluhkan kehidupan mereka sebelumnya yang sering hari hanya bisa makan kentang saja untuk bertahan hidup. Di mana Scorpion yang dulunya adalah pemburu bajak laut, demi memenuhi kebutuhan hidup, Scorpion pun memutuskan untuk pensiun menjadi pemburu bajak laut. Namun karena anaknya ingin melihat betapa hebatnya ayahnya itu, maka dari itu Scorpion pun memutuskan untuk memburu bajak laut bernama Ace si tinju api untuk meyakinkan anak-anaknya itu agar bangga kepada ayahnya tersebut. Namun karena kedua anaknya itu ingin ayahnya kembali seperti biasanya yang selalu berada di sisi mereka, Scorpion pun akhirnya sadar dan meminta maaf kepada Ace karena telah membuat kekacauan. Hingga akhirnya Ace pun mendapat informasi dari Scorpion itu sendiri jika Scorpion ternyata berbohong perihal dirinya pernah melawan Kurohige, di mana berita itu hanya untuk memancing Ace agar mencari dirinya. Sore harinya Scorpion yang pamit untuk pergi kepada Luffy dan kawan-kawan, diiringi juga dengan Ace yang pamit pergi juga karena dia sudah tak ada keperluan lagi di Alabasta. Kemudian Ace pun memberikan secari kertas yang bernama Fever Card miliknya kepada Luffy, di mana Fever Card bisa menunjukkan arah kepada si pemilik aslinya, dan jika Luffy ingin menemuinya nanti, maka Luffy cukup mengikuti arah pergi Fever Card milik Ace tersebut. Esok harinya saat mereka melanjutkan perjalanan, Zoro, Chopper, dan Luffy pun terpisah dengan yang lainnya lagi, di mana Zoro bercerita jika mereka terpisah karena ulah Luffy sebelumnya yang telah berhalusinasi lagi karena efek dehidrasi, yang mana Nami menyuruh Zoro untuk menyadarkan Luffy dengan cara mengancam untuk menagih hutang Zoro saat itu juga jika Zoro tak mau menurutinya. Hingga akhirnya Zoro pun terpaksa menuruti Nami sekali lagi, di mana Nami dan yang lainnya melanjutkan perjalanan kembali dan berharap Zoro akan mengikuti jejak kaki mereka nantinya jika Luffy tersadar. また変なサボテンでも食ったかな。絶対言ってくれたな。本当に大丈夫かしら。早いとこ注射でも何でもぶっ刺してやれ。やる。お前は俺がバカ野郎、いい加減にべえや。見つけたぞ。何言ってんだてめえ。鱗だいる。
あいつを止めるのは骨だな。だよな。なんで俺はこんな船長についてきちまったんだろうな。じゃあ手がかりなしかよ。で早く追わなかったんだよ。てめえのせいだっつったろうが。Mereka yang benar-benar kehilangan jejak dari Nami dan yang lainnya, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan Chopper yang bertanya-tanya kenapa Zoro bisa bergabung dengan bajak laut topi jerami. Hingga akhirnya Chopper pun sempat khawatir jika dirinya telah salah mengikuti orang seperti Luffy yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan sama sekali. Di mana awalnya Zoro juga sependapat dengan Chopper karena mereka semua memiliki tujuan masing-masing untuk pergi bersama-sama dengan Luffy. Dari Zoro yang ingin menjadi pendekar pedang terkuat, Nami yang ingin membuat peta dunia, Sanji yang ingin menemukan All Blue, dan Usopp yang ingin menjadi kesatria lautan gagah berani seperti ayahnya. Saat mereka sedang merenungi nasib masing-masing sambil bertanya-tanya apakah mereka tak salah ikut orang seperti Luffy yang tak mencerminkan seorang kapten sama sekali, seketika Luffy pun begitu senang sekali karena dia melihat ada tempat teduh dengan bebatuan besar di sana. Ah, ita. なんであんなところに。いやー。手狙ってるのか。はい、私のせいです。ルフィさんたち、ここわかるかしら？大丈夫じゃないの？おい、ヤクの顔声はねえぞ。Luffy yang ikut masuk ke tempat di mana Zoro terdampar di bagian bawah pasir sana, Chopper pun ikut masuk juga dan begitu terkagum-kagum dengan bangunan di sana yang menyerupai tempat bersejarah, di mana Zoro menemukan sebuah batu kotak dengan tulisan kuno yang cukup membuatnya penasaran. Hingga akhirnya Chopper pun bercerita jika dirinya pernah membaca sebuah buku jika batu prasasti itu bernama Poneglyph, yang merupakan peninggalan orang-orang terdahulu dan menyimpan sejuta misteri yang belum terpecahkan. Namun karena bahasa di dalam Poneglyph itu merupakan bahasa kuno, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membaca. Selang beberapa waktu, mereka yang harus segera pergi mencari keberadaan Nami dan yang lainnya, Zoro pun meminta Luffy untuk mencari cara naik ke atas sana dengan lengan Luffy yang bisa memanjang itu. Setelah mereka berhasil keluar dari reruntuhan itu, Luffy pun seketika semangat kembali karena hari sudah mulai sore dan suhu udara di sana pun mulai dingin. Kemudian Chopper yang berhasil mencium bau parfum milik Nami ada di dekat sana. Mereka pun akhirnya berhasil bertemu kembali dengan rombongan Nami dan yang lainnya kembali. Hingga akhirnya Luffy yang begitu kebingungan untuk menyimpan Fever Card milik Ace karena Luffy biasanya ceroboh, Nami pun menjahit Fever Card milik Ace itu di topi jerami milik Luffy. Di tempat lain, Crocodile yang menanyakan keberadaan para agen tertinggi kepada Miss All Sunday apakah mereka sudah berkumpul. Ternyata para agen tertinggi telah diperintahkan oleh Miss All Sunday untuk bertemu di sebuah kafe yang ada di gurun pasir sana, di mana kedai itu dikelola oleh Paula, atau lebih tepatnya adalah Miss Double Finger, dengan Mr. Four yang baru saja datang bersama partnernya yang bernama Miss Merry Christmas. Tak lama kemudian datanglah Mr. Two yang baru saja sampai dengan para anak buahnya, di mana saat anak buah Mr. Two disuruh untuk pergi, datanglah Mr. One yang datang ke sana juga sambil membawa anak buah Mr. Two yang dia kira adalah mata-mata. Tentu saja Mr. Two yang melihat anak buahnya telah dihajar habis-habisan oleh Mr. One, dia pun langsung marah kepada Mr. One dan berusaha menyerangnya. Miss Double Finger yang menghentikan pertikaian mereka, dia pun berbicara jika bos besar atau Crocodile akan memanggil mereka sebentar lagi, di mana mereka akan pergi ke markas besar yang ada di salah satu kota di Alabasta, di mana mereka dijemput oleh kura-kura milik Miss All Sunday untuk mengantar mereka ke markas pusat.
Di tempat lain, Luffy dan kawan-kawan yang telah sampai di kota Yuba, betapa terkejutnya Vivi jika kota itu telah dilanda badai pasir begitu hebatnya. Setelah badai pasir di sana reda, mereka pun melihat kota Yuba telah tertutup pasir, hingga akhirnya mereka pun menemukan seorang kakek tua yang telah menggali pasir di tengah-tengah kota sana, dengan harapan kakek tua itu bisa menemukan sumber mata air, karena dulunya kota itu begitu banyak sumber mata air. Saat si kakek berkata jika kota Yuba telah dilanda badai pasir sejak 3 tahun lalu, penduduk sekitar pun pergi ke kota lain, karena sumber mata air di sana telah tertimbun pasir oleh badai yang selalu berkecamuk. Saat kakek itu mendengar Luffy yang memanggil nama Vivi dengan begitu jelasnya, kakek tua itu pun begitu senang sekali karena ternyata kakek tua itu adalah ayah Koza, yang mana saat Vivi sewaktu masa kecil dulu, Vivi begitu ingat betul jika ayah Koza tidaklah sekurus itu, di mana ayah Koza berjuang begitu keras untuk membangun kota Yuba sesuai perintah ayah Vivi, hingga akhirnya ayah Koza pun meminta maaf kepada Vivi karena dia telah gagal membuat kota yang makmur. Seharusnya para kelompok pemberontak tak seharusnya memusuhi pihak kerajaan setelah mereka mendengar berita perihal penggunaan bubuk pemanggil hujan yang ada di gudang kerajaan. Ayah Koza yang meminta Vivi untuk menghentikan Koza jika tindakannya yang telah memimpin pasukan pemberontak tidaklah benar. Vivi pun meyakinkan ayah Koza jika semuanya akan baik-baik saja, karena Vivi akan mencari keberadaan Koza untuk menghentikan tindakan mereka dengan cara menceritakan siapa dalang dari pemicu konflik berkepanjangan ini. Setelah itu, Vivi dan yang lainnya pun diperbolehkan untuk menginap di rumah ayah Koza, sedangkan Luffy masih membantu ayah Koza untuk mencari sumber mata air di kota itu. Di tempat lain, para agen tinggi Barakui Work yang sudah berkumpul di markas pusat yang berdiri sebagai kasino di sana sebagai kedok. Miss All Sunday pun memperkenalkan bos mereka yang membuat Mr. Tu dan yang lainnya seketika terkejut karena bos mereka adalah krokodil, di mana mereka begitu kaget kenapa bisa si Chibukai yang berada di bawah perintah oleh pihak pemerintah dunia malah ingin menguasai Alabasta. Kemudian karena semuanya sudah terlanjur, maka mereka hanya iya-iya saja karena sesuai janji krokodil jika para agen tertinggi akan diberikan kekuasaan di masing-masing kota sana jika Alabasta berhasil ditaklukkan. Setelah krokodil menceritakan tujuan dan tugas akhir mereka, datanglah Mr. Tree secara tak terduga dan membuat Mr. Tu merasa marah karena Mr. Tree sembunyi mulu. Kemudian Mr. Tree yang meminta maaf dan ingin meminta kesempatan kedua untuk menyelesaikan tugasnya itu, krokodil pun seketika terkaget pula karena ternyata Vivi dan yang lainnya masih selamat. Mr. Tu yang ikut kaget juga karena dia sempat bertemu dengan Luffy dan kawan-kawan. Dia pun menunjukkan setiap wajah para kru topi jerami di sana dan merasa menyesal karena dia tak tahu sebelumnya. Kemudian krokodil yang marah kepada Mr. Tree pun dibuat kering kerontang oleh krokodil karena saking marahnya dan dijadikan makanan buaya peliharaannya. Krokodil yang menyuruh mereka untuk pergi menghabisi Vivi sebelum dia menceritakan segalanya kepada Koza yang merupakan pemimpin pasukan pemberontak, di mana jika pemberontakan dihentikan maka krokodil akan kesusahan untuk menggulingkan prajurit kerajaan Alabasta nanti. Esok paginya, Luffy dan kawan-kawan yang melanjutkan perjalanan menuju kota selanjutnya di kota tempat Koza berada. Dia pun diberi air persediaan oleh ayah Koza sebagai tanda terima kasihnya karena mau menolong negeri ini. Kemudian setelah berjalan sebentar saja, Luffy pun mogok jalan sambil bertanya kepada Vivi kenapa dia rela mati demi negaranya itu, sedangkan dia tak ingin orang-orang mati jika peperangan terjadi, di mana Luffy merasa kecewa kepada Vivi yang egois mau bertaruh nyawa demi orang lain, sedangkan Luffy dan kawan-kawan tak boleh mati padahal mereka sudah menganggap Vivi sebagai seorang teman pula. Luffy dan Vivi yang saling pukul satu sama lain karena Luffy ternyata ingin melihat seberapa besar tekad Vivi itu, di mana teman-teman harus berjuang bersama-sama tanpa mengorbankan diri sendiri untuk teman lainnya. Kemudian Vivi yang mendengar ucapan Luffy jika dia dan yang lainnya rela berkorban demi menyelamatkan Alabasta yang begitu berharga untuk Vivi lindungi, seketika Vivi pun akhirnya menangis terharu karena dia benar-benar sudah dianggap sebagai seorang teman yang sesungguhnya oleh Luffy dan yang lainnya. Setelah Vivi menyerahkan segala beban di pundaknya itu kepada Luffy dan kawan-kawan yang sudah mau menganggapnya sebagai seorang teman, mereka pun mengubah haluan di mana sebelumnya Vivi yang ingin menemui Koza agar menghentikan pemberontakan, Luffy pun menyuruh Vivi untuk mengantarkannya menuju markas krokodil saja, di mana Luffy ingin mengalahkannya secepat mungkin agar masalah cepat selesai pula, dan tentu saja Vivi pun percaya dengan keputusan Luffy yang merupakan kapten di sana. Di sisi lain, seorang anak kecil yang memohon untuk diperbolehkan bergabung di kelompok para pemberontak, di mana pria berambut kuning di sana merupakan Koza yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Kemudian Koza yang bertanya kepada anak kecil itu kenapa dia ingin bergabung. Anak kecil itu pun terlihat begitu kesal dengan sang raja karena bubuk pemanggil hujan telah dimanipulasi, di mana fitnah yang telah dibuat oleh krokodil sudah mendarah daging di penduduk di sana. Namun Koza sendiri tak mengizinkan anak kecil itu untuk bergabung dalam peperangan yang akan terjadi nanti. Kemudian Koza pun mengumumkan jika beberapa hari lagi mereka akan menggulingkan kerajaan Alabasta, di mana Koza masih belum sadar juga jika perpecahan tersebut disebabkan oleh krokodil. Di tempat Luffy saat ini, mereka yang baru sampai di kota Rain Base yang merupakan markas krokodil, Luffy dan Usopp pun lari sekencang mungkin untuk mencari minum di kedai sana. Namun ternyata di sana ada smoker di dalam kedai itu yang sengaja menunggu Luffy.
罪組織と麦わらが何か関係があると。よりでかい影を感じてならん。思っててやろうぜ。くそ、王座たち海兵も集めろ。とにかく逃げろ。逃げ足ばっかり速い奴らだぜ。なんだぞあんたマジだ。ワゴンバス逃げちゃった。マジか。コダーリの経営するカジノレインディナーズ。あそこにワニの屋根の建物が見えるでしょ。知った方が良さそうだぜ。そのようだな。あそこか。あそこにクロコダイルが。いつまでも逃げ切れると思うな。分かったぞ。逃がすな。ちゃんとで。どうなってんの？殺せ。マルクワックスのミリムス。出直しな。ゾロノアゾロ、また会いました。私は人たちも浴びていませんから。あの声を。似てる。似すぎなんだよ。だいたい俺はお前とは戦う気はねえぞ。それだけは苦手だぜ。みんな中に走れ。足がねえ。僕も一緒だ。クロコダイル。いるんだなあそこに。あいつだ。Saat Luffy menyuruh semuanya untuk masuk ke dalam kasino milik krokodil untuk mencari si krokodil itu, Shin pun beralih ke tempat kerajaan di mana asisten ayah Vivi yang bernama Chaka dan Peru melaporkan keadaan saat ini yang sangat genting sekali karena para pemberontak telah memutuskan untuk memulai peperangan beberapa hari lagi. Namun karena dalang dari semua fitnah ini belum ketemu juga, maka mereka dilarang oleh ayah Vivi untuk melawan balik karena bagaimanapun pihak kerajaan tidak boleh melukai rakyatnya sendiri. Selang beberapa waktu saat Karu sampai dengan membawa surat dari Vivi yang berisi semua kebusukan krokodil, seketika ayah Vivi pun terlihat begitu marah karena selama ini ayah Vivi mengira jika si krokodil memihak ke pemerintah dunia. Namun pada kenyataannya dia malah ingin mengambil alih kerajaan Alabasta dengan cara mengadu domba pihak kerajaan dengan para penduduknya sendiri untuk melemahkan prajurit kerajaan Alabasta. Ayah Vivi yang memutuskan untuk menyerang langsung si krokodil tanpa pikir panjang lagi. Chaka dan Peru pun awalnya menolak ayah Vivi untuk melakukan hal tersebut karena krokodil yang sekarang menjadi sosok penyelamat bagi para penduduk. Jika diserang secara tiba-tiba, otomatis para penduduk pun semakin membenci pihak kerajaan dan pasukan pemberontak pun pasti langsung memulai peperangan dengan alasan membunuh krokodil yang merupakan pahlawan bagi para penduduk. Ayah Vivi yang berbicara jika dirinya rela berkorban demi keselamatan para penduduk, bahkan dia juga rela kehilangan tatanya sebagai seorang raja, asal si krokodil yang merupakan biang kerok dari kekacauan ini bisa dibinasakan. Hingga akhirnya Chaka dan Peru pun seketika memahami tekad sang raja yang sesungguhnya, di mana dia akan memulai peperangan untuk melawan krokodil. Saat ayah Vivi menyuruh Chaka dan Peru untuk mengumpulkan seluruh prajurit terkuat untuk pergi menuju markas krokodil, film pun bersambung. Cukup sekian di episode kali ini, dan untuk lanjutannya nanti kita bahas secara lengkap di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.